Akhirnya keesokan harinya kita janjian lagi sama klien kita, Pak Ridwan, ya untuk melanjutkan pencarian ke suatu tempat. Gimana bro? Hah? Ridwannya lagi mandi di belakang bro. Oh nginep di sini dia semalam ya? Dia. Masya Dianya mana? Allah. Masih mandi? Hebat ya Deng. Halo Ade, Assalamualaikum. Tuh. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Iya, gimana Mas? Ini nginep di sini Mas? Iya mas, jadi semenjak diusir sama punya kontrakan, jadi ya gini mas, saya tidur di Sementara ya. musola aja. Ya. Maaf nih mas habis mandi nih. Ya Mas, kita akan lanjut pencarian ini. Iya. Tapi sebentar, gue dapat informasi tadi ditelepon sama si Obi. Kalau mau ketemu istrinya, Tata, dia ada di tongkrongan di Fatmawati. Di Fatmawati, ada alamatnya dikasih? Ada Iya alamatnya. sih, dekat mana? Dekat pom bensin. Yaudah, kita langsung ke sana aja ya. Sana yuk mas. Yuk, barang-barang nggak ada yang ketinggalan? Oh, nggak ada mas. Nggak ada ya? Yuk langsung aja ke sana Ayo, ya. Mas, ayo. Yuk, Fatmawati ya. Nanya, mau bensin nih, coba. Dekat-dekat mana ya katanya? Pak, di dekat-dekat tongkrongan sini Pak. Pas kita sampai di sana, setelah tim cross check, ternyata benar itu tempat nongkrong semua di situ. Dekat-dekat sini mungkin ya? Mas, kok ada si Komeng itu? Itu Yang mana? Komeng siapa lo kenal? Mas Ridwan kaget, loh itu kan bukannya Komeng. Komeng ngapain di situ? Itu dia ini, apa namanya, dia itu kurir mbak. Yang mana? Komeng yang mana? Kacamataan? Itu yang pakai kacamata mas, itu dia kurir biasa nganterin bebek pak. Akhirnya buru-buru kita turun dari mobil, kita panggil dong Komeng ini. Hei! Hei! Komeng yang melihat Pak Ridwan, dia panik, kabur dia di situ. Dikejar dong sama Pak Ridwan, sama tim juga ngejar. Lu ngapain lihat gua? Kayak lo bawa polisi lo. Bawa polisi gimana? Sini. Ha? Pak. Dia pikirnya Pak Ridwan ini bawa polisi untuk nangkepin dia. Ini alasan atau bagaimana ini? Udah diam aja sini, ngapain gerak-gerak lu? Ya gimana gua dapat informasi dari si Obi. Kalau bini gua itu ada di daerah tongkrongan lu. Nggak ada. Nggak usah bohong lu tadi. Bohong lu. Nggak lu tadi kabur, Pak. Si Obi kali kadang-kadang mungkin dia yang tahu itu. Nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau lu nggak percaya, lu telepon si Obi. Lu pasti nama si Obi aja. Ya udah coba telepon Gua telepon sekarang si depan Obi. kita. Akhirnya kita suruh si Komeng ini untuk ngubungin Obi. Nah pas si Komeng ini nelpon Obi, tiba-tiba Coba telepon. Itu foto bini gua. Kok bisa ada di handphone lu? Lu ada apa sama bini gua lu? Si Oto ini. Apa foto lu? Itu ada di pegang lu. Kok lu bisa Si Oto ini. Sekarang gua tanya, kok itu lu bisa ada foto bini gua di lu? Apa si Oto ini gue pinjam ini? nggak percaya dong di situ Ridwan. Dia marah di situ, dia berusaha ngedesek Komeng supaya ngaku. Coba lu jelasin kenapa ini ya? Enggak, ini apa si Oto ini gue pinjam ini gue pakai dulu. Oto siapa? Oto ya ada temen gue. Lo aja mau nelfon kan dari HP itu, berarti itu HP lo dong. Ini berarti lo ada hubungan ya, jujur lo ada hubungan sama Tata ya? Sumpah. Lu ada hubungan apa? Gue sumpah gue nggak tahu. Ya, Lu kalau mau sekarang gini ya, ngomong jujur. Atau ini nanti gua serahin ke polisi lo ya. Ayo, iya, lu makan kan? Makan kan dia? Iya bang. Malah pengedar kan? Dia pengedar bang. Dia Gua biasa serahin polisi, dia rekam. kurir. Akhirnya dia ketakutan di situ. itu HP Oto udah gue pinjam gue. Iya tapi, Ada apa? Ada apa ya? ya Pak sebentar. Gini Pak, ini sebenarnya. Jadi gini Pak, saya udah nyari istri saya Pak berbulan-bulan. Nah, saya dapat informasi katanya ini sama si Komeng Pak. Tapi Saya nggak tahu mau gimana pak. Ya udah makanya tunjukkan sekarang. Iya masalah ini HP orang, HP si Otoy. Kalau mau tahu lu tanya sama orangnya. Ya udah, lu Yaudah, bawa Jadi handphone. sekarang kita ke Shopee deh. Ya udah, Sekarang lu ikut sama udah, kita ke hotel deh. ya. Bawa handphonenya, bawa. Mendingan coba diselesaikan aja baik-baik ya. Iya, Oke Pak. oke Iya. pak. Ayo deh. Akhirnya kita paksa dia, kita ajak dia untuk ketemu sama Otoy. Tunjukin di mana Otoy.
Pas kita sampai di tempat nongkrongan itu, kita diajak ke sana, kita samperin mereka dan ternyata sembarangan fitnah itu. Ngawur. Bapak jangan salah paham, Pak. Bapak jangan salah paham dulu, Pak. Sabar, Pak. Kita di sini nyari ribut, Pak. Kita di sini saya nyari otak, Pak. Saya nyari istri saya, Pak. Saya nyari istri saya, Pak. Mereka langsung semuanya ngejar kita ya di situ, melawan kita di situ, ngajar kita di situ. Untung tim kita semuanya berusaha untuk meredam. Bapak sabar dulu dong, Pak. Bapak jangan salah paham di sini. Kita cuma mau nanya, Bapak ini. Tapi tadi itu warga saya, tahu nggak? Warga saya yang minta tolong. Bapak dengar dulu, Bapak dengar dulu. Sekarang warga Bapak mana? Sekarang warga Bapak mana? Mau dipanggilin. Mana? Bukan tadi yang tadi. Bapak mana? Komennya mana? Kabur komennya. Dia manfaatkan momen yang ribut itu untuk kabur menyelamatkan diri. Wah, ini orang memang kurang ajar. Saya tahu, Pak. Iya, saya di sini nyari si Otoy, Pak. Saya nyari istri saya. Saya nyari istri saya, Pak. Kemana tadi komeng? Bohong dia ngerjain kita doang kan. Hah? Kopinya malah kabur. Ini sengaja dijebak ini. Hilang dia nggak ada ya? Iya dia cari aman doang di situ. Jangan namanya Odoy nggak ada lagi di situ. Kalau kita paksa juga percuma. Kita minta tolong sama tim. Coba kita cari di mana keberadaannya Komeng ini. Sebentar biarin aja. Besok cari informasi tentang Komeng lagi ya. Sama Joko cari informasi tentang Otai juga ya. Gak apa-apa Bang, sabar aja dulu Bang. Yang penting kita masih berusaha ini ya. Keesokan harinya kita janjian lagi sama Pak Ridwan untuk melanjutkan pencarian. Kita jemput dia dan dia bilang di situ. Ini Mas, tadi saya ditelepon Mas sama yang punya kontrakan Mas. Kenapa? Ya, itu masalah uang kontrakan Mas, saya belum bayar. Oh. Dia suruh datangin ke tempatnya dia gitu. Iya Mbak. Oh, saya pikir tadi kita mau ketemu di kontrakan, ternyata di sini udah di pinggir jalan. Iya. Jadi kita mau ini dulu berarti ke tempatnya si ibu itu ya. Oke, kita ke sana aja. Yuk. Masuk aja. Emang kenapa ibu kontrakannya pengen ketemu? Ya nggak tahu sih Mas, cuman kayaknya tadi pas kamu sih kayaknya penting banget gitu Mas. Ada info mungkin tentang Tata kali ya atau gimana? Nggak tahu sih Mbak, kalau masalah Coba kasih tahu tempat itunya di sebelah mana rumahnya. ini nih pas depan ini, depan gangnya. Pas kita sampai rumahnya Ibu Pras, istri dari bosnya, di situ Ibu Pras langsung lihat Pak Ridwan, dia marah-marah di situ. Ini Bu. Bu, kenapa telepon saya? Tunggu datang sama teman-teman lu ya. Nih sekarang lagi kebetulan nih ada Antep datang, dia sekalian udah ditangkap buat saksi. Pak, Ibu sabar dulu, ada masalah apa? Jelasin, Bu. Pelan-pelan jelasin. Begini Pak, kemarin tuh dia tetep gua kasihanin dia. Gua kasih tinggal di rumah, nginep kagak bayar. Sekarang lu mau bikin apa sama gua? Ha? Ya, saya nggak paham ibu, maksudnya pas ibu telepon ke saya aja kan saya nggak tahu. Saya ibu saya tanya, ibu juga diem aja, cuma nyuruh kesini. Lu mau bukti? Gua kasih nyuk buktinya ya. Ya bukti apa Bu? Ntar gua kasih lihat lu. Tiba-tiba Ibu Pras ini masuk ke kontrakannya Pak Ridwan. Di kontrakannya Pak Ridwan, dia ngambil sesuatu di situ. Ini buktinya. Bukti apa ini? Lu bikin apa di rumah gue? Maksud lu apa? Ya, Lu mau bikin gue ke penjara apa? Sebelum gue di penjara, lu yang masukin dulu di sama tim ATT. Ya saya nggak bikin apa-apa Bu, itu Banyak Astagfirullah. ngomong. Pak Ridwan dituduh yang macem-macem.
katanya masih melakukan atau menyentuh barang-barang haram itu. Demi Allah Bu, saya udah berhenti yang kayak gitu. Saya udah nggak pakai narkoba Bu. Itu buktinya apa? Ya saya nggak Gue tahu. nggak ngada-ngada, gue nggak ngada-ngada ya. Iya tapi saya emang udah nggak pernah pakai lagi. Ibu nemuin di situ maksudnya? Iya, di bekas kamarnya dia, tempo hari. Bener Mas, sumpah Mas. Ini nggak ditempatin orang lain, Ibu? Suami saya yang nemuin. Ya tapi kan saya udah nggak ada di sini, udah nggak dikontrakan. Dan di situ gue coba jelaskan sama Ibu Pras. Ibu, Mana saya tahu Bu. Ibu kan udah lama nggak tinggal di sini, Bu. Atau siapa mungkin yang kontrak kemarin, Bu, di sini? Nggak ada, tokonya dia. Apa siapa yang pernah Tokonya main dia. kesini, Ibu? Coba tolong Dia dia suami. itu diproses. Saya itu memang sudah tidak pakai. Saya mohon kamu Ibu jangan Iya. laporin saya ke polisi Bu. Karena saya memang udah bukan pemakai Bu. Ibu, nanti kita coba cari kebenarannya, Ibu. Ya, kita kalau nuduh juga belum tentu benar. Kita kan yang salah, Ibu, nantinya. Lah itu buktinya apa tuh? Ya, tapi kan Iya, selama ini kita juga kan nggak tahu, coba. nginep di sini lagi. Coba ambil. Akhirnya gue ambil bekas narkoba itu, gue pikir mungkin bermanfaat. Ya, mungkin bisa kita cek sidik jari siapa yang ada di situ. Gua nggak mau urusan lagi. Pokoknya itu di Coba ini tes. buktinya tuh. Buktinya bawa. Mana dicek nih, ada sidik jari siapa di sini? Ada sidik jari siapa di sini? Ya, Pak, bener ini. Saya nggak bisa ngomong lagi Mas. Saya cuma mencari istri saya Mas. Saya juga nggak tahu, saya udah lama nggak pakai Mas. Tapi kenapa ini kayak begini lagi? Apa salah saya? Terus itu tadi barang tuh dari mana coba? Saya nggak tahu Mas, saya nggak tahu. Kan Mas, saya bilang sendiri sama Mas kalau saya itu udah nggak pernah dikontrakan. Saya itu juga tidurnya di masjid. Masa ketemu dia saya bisa tidur, saya tidur di mana aja. Dengar Mas, ini kalau Mas bohong dan akhirnya nanti ketahuan, Mas bisa masuk loh ini. Demi Allah Mas, saya udah nggak bisa pakai Mas. Karena emang kondisi fisik saya udah nggak bisa Mas. Saya itu cuma seharusnya mau ketemu sama istri saya itu aja Mas. Gak lama kemudian tim ngabarin kalau Obi ini pengen ketemuan sama kita. Sorry. Barusan si Obi nelfon. Hah? Dia ngajak ketemuan sama kita. Obi? Obi. Obi yang di Yang tukang buah gitu ya? pengirim buah itu kan? Iya. Ngajak ketemuan kita di mana? Ketemuan kita di Ada. jalan depan. Ada kabar tentang istri saya Mas. Nah, makanya itu dia mau Sherlock, lokasinya kita ketemu di pinggir jalan sana. Ya udah kita ke sana aja. Yuk Mas. Langsung aja ya. Ya Mas ya. Ingat Mas, ini masih PR loh. Siapa yang ngelakuin ini semua? Ya udah akhirnya buru-buru kita menuju ke tempatnya Obi. Kita janjian di suatu tempat. Ya ini kita mau menuju ke suatu tempat. Katanya si Obi nunggu di sana ya. Iya, Mas. Dia kesel gitu loh. Enggak loh. Tuh ya. Ketemu sama Obi, ternyata Obi ini begitu ketemu Ridwan, lihat Pak Ridwan, dia langsung marah di situ. Hah? Ngomong udah. Hah? Maksud lu apa? Gua kagak ngelapor ke polisi. Kan lu yang ngasih informasi gua. Tapi kamu yang bilang lu laporin ke polisi. Obi di situ cerita, dia marah sama Ridwan. Dia jengkel sama Ridwan, kenapa? Karena Komeng ini cerita bahwa Obi ini mau ditangkap polisi gara-gara dilaporin sama Ridwan. Kagak. Gua kagak ngelaporin lu ke polisi. Kan lu sini lu ya. Udah tahu gua kasih info, lu malah bawa gua. Maksud apa? Gua nggak ada maksud apa-apa. Bang. Sebentar, Bang. Dulu dong, Bang. Ini apa ini maksudnya? Dia ngelaporin ke polisi, kata siapa, Bang? Komeng bilang. Komeng yang bilang. Iya. Komeng tuh ngawur, Bang, tahu nggak?